Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh-solehah, pada hari ini kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh keutamaan, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya berjaga untuk senantiasa meningkatkan amaliyah kita semuanya di bulan Ramadan ini, sehingga kita termasuk apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada suatu balasan ganjaran pahala yang terbaik untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dakhalal jannah, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kenapa saya katakan anak-anak yang soleh dan solehah? Karena saya tahu kalian kesini di samping atas dorongan sendiri, juga atas dorongan ke orang tua. Artinya anak-anakku sekalian sudah melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh orang tua semuanya untuk belajar di sekolah yang kita cintai bersama ini, di sekolah Waqid Hasyim Benowo Surabaya ini. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini ada kalanya kita disuruh untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amaliyah. Namun demikian, untuk melakukan amaliyah itu perlu adanya ilmu, pengetahuan, untuk mendasari kita semuanya bisa benar-benar melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah atau ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita mempelajari pentingnya sholat. Kenapa demikian? Karena sholat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan bahkan Nabi besar Muhammad SAW pernah berpesan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah adalah as-sholah. Artinya sholat merupakan suatu hal yang utama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita semuanya penentuan baik buruknya kita semuanya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, pertama kali yang dihisab oleh Allah, yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana kita mendirikan sholat. Karena itu, marilah kita jaga bersama-sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan sholat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perintahnya selalu menyampaikan bahwa perintah sholat ini tidak hanya sekedar untuk dilaksanakan. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, aqimis sholah, perintahnya aqimis sholah, bukan wa'malus sholihah, bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kenapa demikian? Karena ketika perintah itu berkata atau berkalimat wa'malu, kerjakanlah sholat, mungkin orang-orang akan dapat dengan tipu dayanya, dia hanya sekedar melaksanakan sholat itu hanya sekali seumur hidup.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai firman-Nya aqimis shalah. Dirikanlah salat. Artinya salat itu dikerjakan terus dan terus-menerus. Terus-menerusnya, bahkan tidak hanya seseorang itu dalam keadaan sehat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak bisa berdiri pun dia wajib melaksanakan salat. Itu artinya Allah memberikan perintahnya melalui kalimat aqimis shalah, dirikanlah salat. Berarti salat itu tidak dikerjakan sekali saja seumur hidup, tapi dikerjakan terus-menerus. Ada salat 5 waktu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimis sholata liduluki samsi artinya kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Setelah tergelincir matahari ada sholat duhur, ada sholat asar, ila ghasaqil lail sampai terbenam matahari, sampai gelapnya malam. Ya, artinya ada sholat maghrib dan sholat isya, wa qur'anal fajri, dan ada sholat subuh. Ada sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didirikan oleh kita semuanya, baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Sholat ini wajib dikerjakan oleh kita semuanya sebagai orang-orang yang sudah menyatakan diri masuk Islam, sudah menyatakan diri bahwa dirinya adalah Islam. Makanya perintah Allah di dalam surat yang lain memerintahkan begitu pentingnya sholat ini, sampai-sampai ketika kita semuanya tidak bisa melaksanakan dalam keadaan berdiri, kita bisa melaksanakan dalam keadaan duduk. Ketika kita tidak bisa melaksanakan duduk, kita bisa melaksanakan secara berbaring. Ketika kita tidak bisa menggerakkan apa-apa, kita disuruh untuk menggerakkan mata kita. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin cukup kita membuka mata kita. Ya. Itu artinya begitu pentingnya sholat 5 waktu ini untuk dikerjakan. Bahkan ketika seseorang ini mengalami suatu keadaan yang sangat sehingga dia kesulitan untuk melakukan sholat. Andai kata misalnya ketika dia mau melakukan sholat untuk menuju ke musola, tiba-tiba dia tercebur ke dalam sebuah WC yang penuh kotoran. Padahal waktu itu waktu hampir habis. Apakah dia akan meninggalkan sholat? Tidak. Bahkan di dalam hadis Nabi, orang tersebut tetap harus mengerjakan sholat meskipun dia dalam kondisi yang penuh kotoran. Yang demikian itu untuk lihurmatil waktu sholat, untuk menghormati waktunya sholat. Ya, hanya saja ketika dia setelah menemukan sesuatu untuk membersihkan dirinya, dia disuruh yang namanya i'adah, mengulangi sholatnya. Disitulah pentingnya sholat dilaksanakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewanti-wanti, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, begitu pentingnya sholat ini. Meskipun kita semuanya diwajibkan untuk melakukan sholat, namun demikian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan kepada kita semuanya, rukhsah pada kita semuanya. Manakala kita semuanya dalam kondisi yang masaqat, darurat, misalnya dalam kondisi yang berpergian, maka di dalam kitab fikih para ulama menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan kepada mereka yang melakukan perjalanan jauh untuk tujuan kebaikan, musafir. Rukhsah apa yang diberikan? Mereka akan diberikan, orang-orang yang musafir diberikan rukhsah keringanan
untuk melaksanakan atau menjamak sholatnya, bahkan meringkas sholatnya. Ya, menjamak itu artinya mengumpulkan dua waktu, misalnya duhur sama asar. Meringkas artinya memadatkan jumlah rakaatnya, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, hanya sholat-sholat yang 4 rakaat saja yang bisa dikosor. Untuk sholat maghrib, sholat subuh tidak bisa dikosor. Ya. Dan hanya sholat-sholat yang duhur sama asar sama duhur, sama maghrib sama isya yang bisa dilakukan jamak. Sedangkan subuh tidak bisa dilakukan jamak dengan yang lainnya. Ya. Nah, itulah keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja keringanan itu ada syarat-syaratnya. Ya, apa syaratnya? Ya, jadi perjalanan itu tidak kemudian meskipun ada keringanan tidak kemudian setiap kita perjalanan kemudian kita mendapatkan rukhsah, tidak. Tapi ada ketentuan-ketentuan sehingga dengan ketentuan-ketentuan itu orang-orang tidak meremehkan tentang syariat Islam. Ya. Apa ketentuannya orang boleh melakukan jamak, mengumpulkan 2 waktu sholat itu? Yang pertama adalah dia harus seorang musafir yang jarak antara rumahnya dengan tujuan untuk melakukan kebaikannya itu tadi, niat baiknya tadi sekira 80 km. Atau para ulama untuk berhati-hati, untuk ihtiyat minimal jaraknya harus 82 km. Ya. Nah, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya ketika dia sudah keluar dari rumah, keluar dari desa itu. Ya, minimal keluar dari RT lah, atau keluar dari RW, wilayah RW itu. Jadi tidak boleh kemudian mau jamak sholat, mau misalnya dari Surabaya, mau ke Tulungagung, jamak sholatnya dari rumah. Nah, tidak boleh. Ya, arti jamak sholatnya ketika sudah keluar dari rumahnya, keluar sudah dari kampungnya, misalnya andai kata rumahnya Benowo, jadi kalau sudah keluar dari Benowo, misalnya sudah sampai Manuan mau menjamak bisa, ya, itu. Menjamak. Jadi tidak serta-merta mereka yang melakukan perjalanan jauh kemudian pasti diberikan keringanan, tidak. Ya. Nah, bagaimana dengan ketentuan qashar? Untuk yang boleh melakukan qashar ini adalah mereka yang tujuan musafirnya dengan niat mau menginap, ya, menginapnya bahkan sampai maksimal 3 hari. Karena selepas 3 hari seseorang itu tidak lagi dihukumi seorang musafir, tapi seorang mukim, dia menetap di tempat tujuannya itu tadi. Maka sudah tidak ada keringanan bagi mereka yang sudah lebih daripada 3 hari ketika dia melaksanakan musafir perjalanan jauh tadi. Ya, itu ketentuan kita semuanya dibolehkan menjamak, mengumpulkan 2 waktu sholat, duhur sama asar, ya, kemudian maghrib sama isya. Ya. Nah, ketentuan mengumpulkan waktu itu bisa dilakukan di awal waktu, misalnya duhur sama asar dilakukan di waktu duhur, namanya jamak takdim, ya, mendahulukan waktu, jadi didahulukan di waktu yang pertama, ya. Terus kemudian ada yang melakukannya di akhir, dia meniat jamaknya tadi di akhir, ya, misalnya duhur sama asar, dia mau melakukan sholat duhurnya di asar, maka niatnya di waktu duhur. Nanti niatnya di waktu duhur, cuma pelaksanaan di waktu asar. Nah, nanti bagaimana pelaksanaannya ketika sudah masuk sholat asar? Apakah dilakukan sholat asar dulu atau sholat duhur dulu? Nah, ini boleh untuk sholat jamak takhir, ini boleh memilih, ya, boleh mendahulukan misalnya asalnya dulu baru duhur, boleh duhurnya dulu baru asal. Tapi kalau jamak takdim tadi harus mendahulukan yang awal. Misalnya jamak takdim duhur sama asar, maka yang didahulukan adalah sholat duhur dulu baru sholat asar, tidak boleh dibalik, sholat asar dulu baru duhur. Ya, tapi kalau jamak takhir boleh memilih mengakhirkan duhur atau mengawalkan duhurnya dulu baru asar. Ya, karena sudah masuk sholat asar. Ya. Nah, di samping
keringanan yang diberikan oleh orang-orang yang musafir dengan minimal perjalanannya ini adalah minimal 82 km ini, ada juga keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang mungkin kesibukannya sangat, ya, misalnya di sekeliling kita ini kan sering terjadi ada pernikahan, yang pernikahan itu membutuhkan istilahnya make up yang berjam-jam, sehingga dengan make up yang berjam-jam itu kadang-kadang sampai melewati waktu. Nah itu oleh para ulama, sebagian ulama diperbolehkan menjamak sholat, cuma tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar sholat. Jadi tidak boleh meringkas sholat, hanya boleh menjamak sholat. Ya, hanya saja menjamak sholat di waktu yang ini tidak boleh digunakan sebagai kebiasaan. Ya, artinya wah titik-titik alasan repot, alasan sibuk, wis jamaah. Titik alasan repot, wis arep wis kemudian menjamak sholat tidak boleh. Hanya yang waktu yang sangat-sangat terbatas saja, yang sangat sibuk saja, itu yang boleh melakukan jamak sholat. Jadi tidak boleh digunakan sebagai kebiasaan, ya, tidak boleh. Karena itu sama dengan tadi dia sudah istihza, meremehkan aturan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Nah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang berpuasa juga demikian. Di puasa Ramadan ini, kan puasa Ramadan ini wajib, mereka yang melakukan perjalanan jauh juga ada rukhsah untuk dia membatalkan puasanya tadi. Ya, selain dia mendapat keringanan untuk menjamak sholatnya, mengqashar sholatnya, dia juga dapat keringanan boleh berbuka, boleh membatalkan puasa. Tapi di lain hari, di lain bulan lain, dia harus mengganti puasa yang ditinggalkan tadi. Oke, anak-anak, berkaitan sholat juga ada sesuatu hal yang perlu kita pahami, ya. Kadang-kadang ketika kita melaksanakan sholat itu, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita terkadang membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajdah, ya. Maka kita semuanya disunahkan untuk melakukan sujud apa? Sujud tilawah, ya, sujud tilawah, ya. Nanti di dalam sujud itu kan ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa, ya, sujud karena lupa, ya. Terus kemudian misalnya lupa rokaatnya, itu melakukan sujud sahwi, ya. Atau lupa misalnya biasanya pakai kunut tidak pakai kunut, itu pakai sujud sahwi, ya. Jadi selesainya kapan dilakukan sujud sahwi? Itu ketika selesai tahiyat yang terakhir sebelum salam, ya. Jadi misalnya yang biasanya kunut, kemudian dia tidak melakukan kunut misalnya, ya. Jadi setelah selesai tahiyat akhir seperti ini, setelah dia membaca tahiyat akhir, dia melakukan sujud, ya, sujud. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah subhana man la yanamu wala yashu, 2 kali. Sujud lagi. Setelah itu salam. Itu sujud sahwi. Ya. Dan kemudian sujud tilawah. Ya, kalau sujud tilawah cukup 1 kali. Jadi ketika dalam sholat pada waktu ketika sudah membaca imam membaca ayat-ayat sajdah, langsung melakukan rukuk untuk sujud tilawah. Ini. Terus berdiri lagi. Ya, berdiri lagi, melanjutkan ayat yang belum selesai tadi, baru kemudian rukuk. Seperti itu. Ya.
Ada lagi sujud, ya sujud yang dilakukan karena rasa syukur, sujud syukur, beda lagi, ya, ya karena misalnya berhasil diterima atau berhasil naik kelas, akhirnya melakukan sujud syukur, ya langsung saja dia bersujud. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu sujud syukur. Ya, boleh satu kali saja, boleh dua kali. Jadi langsung misalnya ada kabar dikabarkan sudah misalnya lulus SMA atau lulus dari seleksi misalnya dia langsung melakukan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, begitu. Ya. Boleh satu kali, boleh dua kali, sujud lagi boleh. Ya. Kalau untuk yang sujud sahwi tadi kan dua kali, ya. Begitu anak-anak. Jadi kalau kita semuanya tahu mengenai ilmunya, ketentuan-ketentuannya, sesungguhnya tidak ada yang berat. Ya, justru dengan kita mengetahui banyak mengenai ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala tadi, kita akan lebih mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, tanpa kita harus meninggalkan. Ya. Mungkin kalau kita tidak tahu mengenai ketentuan itu, pas misalnya kita melakukan perjalanan, akhirnya karena saking payahnya sholat nanti sajalah, karena tidak tahu bahwa ada sholat yang bisa dijamak, ada sholat yang bisa dikosor, seperti itu. Ya. Bukankah dengan kita melakukan jamak kosor itu akan meringankan beban kita semuanya di perjalanan. Nah, itulah keutamanya kita mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita belajar dan kita mengetahui mengenai apa saja yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan kita semuanya lebih mudah untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mempersulit kita semuanya. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, mumpung kalian ini masih panjang perjalanannya, tuntutlah ilmu sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya. Ya. Karena kita semuanya orang Islam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya, mewajibkan kita semuanya untuk menuntut ilmu. Tidak hanya ketika kita di dunia, bahkan mulai sejak dalam kandungan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu mulai dari sejak kandungan sampai ke liang lahat. Ya. Utlubul ilma walau bisrin. Carilah ilmu meskipun harus jauh-jauh sampai bahkan ke negeri Cina. Perumpamaannya seperti itu. Ya. Bahkan ulama-ulama dulu ketika melakukan perjalanan ilmu, rihlah ilmu itu tidak hanya waktu, tidak hanya jauh, tapi juga waktu yang panjang, ya, puluhan tahun untuk bisa memperdalam ilmu, untuk bisa memperluas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalian semuanya orang-orang yang anak-anak yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah kita semuanya. Dan akhirnya mudah-mudahan anak-anak sekalian diberikan ilmu yang manfaat barokah, baik manfaat untuk dirinya, manfaat untuk masyarakatnya, masyarakat untuk negaranya, dan manfaat untuk agamanya. Terima kasih semuanya anak-anakku. Sukses selalu untuk anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman mal asri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'adh-dhuhri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'an ta'khiran mal asri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin jam'an ta'khiran ma'adh-dhuhri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahu akbar. Subhanaka la yanamu wa la yasu. Subhanaka la yanamu wa la yasu. Subhanaka la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanaka la yanamu wa la yasu. Subhanaka la yanamu wa la yasu. Subhanaka la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.